Shalom teman-teman. Sekarang saatnya sekolah minggu. Kita ada teman baru loh. Halo teman-teman semuanya. Kalian bisa panggil aku Kak Enrika. Halo Kak Enrika. Hai. Yuk kita mau jadi pasukannya Tuhan. Lebih semangat lagi ya menuju Tuhan.
firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Hadirat-Mu selalu berada di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman itu dapat tertanam dan bertumbuh dengan baik di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Alkitab menuliskan bahwa Paulus adalah murid Yesus. Dulu Paulus bukan murid Yesus. Dulu Paulus tidak cinta Yesus. Dulu Paulus tidak mengasihi orang lain. Dulu Paulus melakukan begitu banyak kejahatan. Dulu Paulus merasa dialah yang paling pintar dan hebat.
Dulu Paulus merasa dialah yang berkuasa dan bisa melakukan apapun. Tapi sekarang Paulus berubah. Hidupnya berubah total. Paulus tidak bisa berbuat jahat lagi. Paulus tidak bisa merasa paling hebat lagi. Paulus sekarang murid Yesus. Paulus mengasihi Yesus. Yesus memanggil Paulus untuk suatu rencana yang indah dan besar. Yesus memanggil Paulus untuk sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Paulus sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus siap untuk melakukan rencana yang Tuhan sudah tentukan untuk Paulus lakukan. Tapi ternyata yang dialami Paulus sekarang tidak gampang. Ternyata lebih sulit. Jauh lebih mudah saat dulu Paulus hidup jauh dari Tuhan. Karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sekarang Paulus tidak bisa melakukan apapun yang dia mau. Paulus banyak mengalami kesulitan, sulit sekali. Alkitab menuliskan banyak sekali sederetan kisah kesulitan yang dialami oleh Paulus. Kesulitan yang dialami oleh Paulus ada bermacam-macam. Walaupun dia menceritakan tentang kebaikan Yesus, tapi ada saja orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Ia dipukuli banyak sekali, badannya tentu sakit semua. Tidak sekali saja terjadi, tetapi beberapa kali. Apakah Paulus menyerah untuk menceritakan tentang Yesus? Tidak. Bukan hanya dipukuli. Paulus juga pernah dilempari batu karena orang-orang yang begitu membenci dia. Paulus juga pernah mengalami hal-hal yang sangat tidak enak ketika ia naik kapal. Di zaman itu, Paulus pergi kemana-mana naik kapal laut. Kapal Paulus tenggelam dan hancur sehingga Paulus harus berada di tengah laut semalaman. Kedinginan, haus, capek, mungkin juga dia merasa takut. Tapi, apakah Paulus menyerah untuk bercerita tentang Yesus kepada banyak orang? Tidak. Siapa di sini yang pernah merasa lapar? Tentu pernah ya. Kakak juga pernah, dan kalau kakak lapar, kakak harus segera makan. Tapi seringkali Paulus ini tidak bisa makan dan tidak bisa minum sehingga dia kelaparan dan kehausan. Tidak ada makanan dan minuman untuk dimakan dan diminum. Tidak punya uang juga untuk membeli makanan dan minuman. Apakah Paulus berhenti menceritakan tentang Yesus? Tidak. Paulus tidak mau berhenti menceritakan tentang Yesus. Nah, coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi kepada Paulus dan temannya? Ini adalah penjara. Siapa biasanya yang dimasukkan ke dalam penjara? Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada peraturan. Paulus tidak salah dan tidak jahat, dan juga tidak melanggar peraturan apapun. Tapi ia dimasukkan ke dalam penjara, gelap, dingin, makanya tidak enak, tidak bebas berbuat apapun yang dia mau. Pertanyaannya, apakah Paulus berhenti menceritakan tentang Yesus? Tidak. Paulus tidak mau berhenti menceritakan tentang Yesus. Kenapa kira-kira Paulus tidak mau berhenti? Dipukuli, dilempari batu, kapal tenggelam di tengah laut, kelaparan, kehausan, capek, kedinginan, masuk penjara walaupun tidak bersalah, tidak disukai banyak orang. Sulit tidak yang dialami Paulus? Tentu sulit sekali. Tapi tahukah kamu, ada pribadi yang selalu menolong dan menguatkan Paulus. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan harapan. Hati Paulus tidak sedih, tidak takut, dan tidak marah karena ada Roh Kudus di hatinya menolong Paulus. Tahukah kamu kalau Roh Kudus yang sama juga ingin ada dalam hatimu? Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Sekarang kamu tinggal memilih mau dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Kalau Roh Kudus ada di hatimu, kamu akan merasa sukacita, tidak mudah marah, tidak mudah ngomel kalau keinginanmu tidak terpenuhi, mudah untuk berbagi, mudah untuk mengasihi orang. Roh Kudus juga membuat kamu mudah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus membuat kamu bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh
seperti Paulus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Adik-adik, apakah kalian bersuka cita setelah mendengarkan firman? Yuk kita berdoa sekarang ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa mau untuk tinggal di dalam hati kami. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menguatkan hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap bisa berharap kepadamu, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara apapun dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita buat Roh Kudus yang sudah menolong setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, saatnya SPA. Kali ini ayat SPA diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita baca sekali lagi ya. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Shalom adik-adik. Setelah kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membuat craft. Craft kita hari ini apa ya? Adik-adik, pasti kalian tahu lambang dari Roh Kudus kira-kira apa ya? Benar sekali. Ada burung merpati. Hari ini kita akan membuat burung merpati. Nah, adik-adik fokus ya. Apa saja sih yang akan kita sediakan? Pertama, kita akan menyediakan kertas berwarna putih. Oh, kertasnya ada 2. Betul sekali, kertasnya ada 2. Setelah itu, kita sediakan spidol untuk membuat pola. Terus apalagi ya? Kita sediakan lem untuk menempel. Nah, kita sediakan juga gunting untuk menggunting pola nanti. Adik-adik, kalau bermain gunting nanti hati-hati ya. Nah, setelah bahan kita siapkan, apa yang harus kita lakukan? Coba semuanya fokus ke sini ya. Semuanya tetap fokus. Pertama-tama kita akan membuat pola. Nah, polanya seperti ini adik-adik. Nah, polanya seperti ini. Mudah ya membuat polanya. Di sini nanti kita beri garis putus-putus. Setelah pola ini jadi, apalagi yang harus kita lakukan? Kita akan membuat pola yang kedua. Nah, ya, di sini juga akan kita beri garis putus-putus. Nah, mudah kan adik-adik? Setelah kita membuat pola, nanti polanya kita gunting mengikuti garis pola. Yang di luar saja ya adik-adik, yang di dalam tidak usah digunting. Ini juga digunting ya, ini juga digunting. Nah, setelah itu nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nih, ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini adik-adik. Setelah pola kita gunting, lalu garis putus-putusnya ini kita lipat. Kita lipat semuanya. Ikutin garis putus-putusnya. Nah, kita lipat. Kita lipat seperti ini ya. Nanti kita gabung seperti ini. Nah, kita beri lem di sebelah sininya adik-adik. Kita beri lem. Kita gabung jadi satu. Gabung. Nah, setelah itu, nah, nanti akan seperti ini. Ini juga sama adik-adik. Kita lipat. Kita lipatnya ke dalam ya.
Kita lipatnya ke dalam ya. Lalu kita beri lemnya di bawah. Nanti setelah itu kita akan gabungkan jadi satu seperti ini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, burung merpatinya sudah jadi. Nah, ya, burung merpatinya sudah jadi adik-adik. Mudah kan? Kalian pasti bisa. Aku pasti bisa. Yuk kita sama-sama membuat bersama mama papa di rumah, kakak atau siapapun yang ada di dalam rumah kita. Ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.